Halo, apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Video kali ini adalah materi untuk scanning bagian yang keempat. Di video ini kita akan membahas tentang banner grabbing, neo diagram, dan pen testing. Banner grabbing itu atau biasa dikenal dengan OS fingerprinting adalah suatu metode yang khusus digunakan untuk mengambil informasi tentang OS atau operating system dari target yang kita inginkan. Sesuai dengan namanya ya, OS fingerprinting atau banner grabbing. Jadi kita akan melakukan segala teknik agar dapat mengumpulkan sedetail mungkin informasi tentang OS operating system. Jadi kita dengan mendapatkan informasi OS yang detail, kita bisa memilih dan mengetahui apa sih vulnerability atau celah yang ada pada sistem. Dengan demikian kita bisa memilih juga mekanisme serangan atau exploit yang akan kita gunakan nantinya. Terdapat dua kategori untuk banner grabbing, yang pertama aktif dan kedua pasif. Secara garis besar, aktif banner grabbing itu adalah suatu kegiatan fingerprinting atau banner grabbing dengan membutuhkan respon atau feedback dari si OS tersebut. Misalnya nih, kita kirimkan percobaan untuk fingerprinting ke OS. Nah, OS menerima respon tersebut, kemudian memberikan feedback atau reply, sehingga hasilnya kita bisa peroleh seperti itu. Jadi dia mengandalkan ya konsep TCP/IP dan sejenisnya. Kemudian kita melakukan pasif banner grabbing itu adalah metode fingerprinting yang tidak membutuhkan adanya feedback atau balasan dari si OS target tersebut. Jadi misalnya kita dengan coba-coba lihat apa itu OS-nya digunakan, apa itu websitenya, apakah ada error misalnya 500 atau internal server error dan lain-lain. Biasanya informasi-informasi error tersebut sudah memberitahu informasi tentang OS, misalnya di OS apa, aplikasi web server apa, OS-nya versi apa, web servernya versi apa, dan sejenisnya seperti itu. Kemudian kita juga bisa melakukan monitoring dan sniffing terhadap jaringan networking-nya. Bagaimana cara untuk mengidentifikasi target target ini memiliki OS apa? Jadi di sini sudah ada gambaran sejumlah operating system dan informasi time to live-nya atau TTL, dan juga informasi TCP window size. Jadi kita bisa perhatikan tiap OS itu punya karakteristik masing-masing sehingga mempermudah kita untuk memilah, oh sepertinya ini OS-nya ini adalah ini seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita untuk melakukan antisipasi terhadap percobaan banner grabbing? Pertama, yang perlu kita ingat adalah banner grabbing itu tadi kan tujuannya mengumpulkan informasi sedetail mungkin. Nah, yang paling penting kita lakukan adalah meminimalisir terjadinya informasi-informasi yang disampaikan secara umum. Misalnya OS baru kita config, pasti ya akan memberikan informasi-informasi umum, misalnya dia OS apa, versi berapa, dan lain-lain. Jadi kita harus konfigurasi, kita harus lakukan hardening, dan kita harus ubah informasi-informasi umum tersebut supaya tidak ditampilkan seperti itu. Bisa dengan membuat banner yang false atau informasi yang sudah kita edit, jadi untuk mengelabui attacker seperti itu. Kemudian tentunya kita harus mematikan port-port atau service-service yang tidak kita butuhkan untuk meminimalisir adanya potensi celah keamanan yang dapat digunakan untuk menyusup. Dan juga kita harus menyembunyikan informasi-informasi yang mungkin sensitif seperti file ASP, file ATM, dan lain-lain seperti itu. Kemudian bagian draw network diagram ini kita perlu agar kita bisa mengerti topologi dari target. Apakah ada firewall, apakah ada IDS, apakah ada router yang mencoba melindungi si server target kita. Nah, di sini eh, juga kita perlu tahu apabila kita sudah melakukan penyusupan ke satu server, kira-kira server mana lagi yang kita bisa lanjutkan
untuk eksploitasi lebih lanjut seperti itu. Jadi dari server satu kita berhasil, kemudian kita coba ke server-server lainnya yang kira-kira bisa ya, disusupi dengan usaha yang sama untuk tadi mengurangi effort kita. Jadi kita bisa melakukan pentest sebanyak mungkin dengan effort yang minimal seperti itu. Kemudian untuk tools-tools yang digunakan ada beraneka ragam. Kita bisa menggunakan yang umum seperti SolarWinds, Op Manager, dan lain-lain. Juga untuk yang versi mobilenya aplikasi, kita bisa menggunakan Scanny, Portdroid, dan lain-lain. Kemudian untuk yang pen testing, nah di bagian ini kita tadi sudah bahas konsep, tools, teknik, ideas dan firewall, kemudian fingerprinting OS, lalu draw network diagram, dan yang paling terakhir tentu kita akan membahas tentang pen testing. Pada pen testing, scanning itu dibutuhkan sebagai ujung tombak untuk percobaan evaluasi keamanan, terutama dari sisi network ya. Jadi dari segi network security atau keamanan jaringan, kita bisa mengetahui server mana yang live, server mana yang tidak live, kemudian port-port yang open, mana yang tidak open, kemudian service, dan banner-bannernya tadi, OS-nya, fingerprinting kita dapatkan. Jadi kita kumpulkan sebanyak mungkin agar kita tahu server-server ini sepertinya berpotensi untuk kita coba vulnerability-nya, kita coba exploit seperti itu. Nah, harapannya laporan dari pentesting ini membantu sistem administrator untuk melakukan perbaikan dan evaluasi, seperti misalnya menutup port-port yang tidak dibutuhkan, menutup service yang tidak dibutuhkan, dan lain-lain. Kemudian kita gunakan Nmap, Angry IP Scan untuk percobaan mencari live host. Kemudian untuk open port, lalu kita bisa lakukan testing terhadap IDS dan firewall, seberapa kuat performanya, apakah sudah dikonfigurasi dengan baik, dan lain-lain. Nah, kemudian temuan-temuan tersebut kita lakukan dokumentasi untuk evaluasi berikutnya. Referensi yang diambil dari isi konsil dan dari C10. Sekian untuk materi kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan. Terima kasih.